Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Setiawan. Saya mahasiswa UNAS Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi K01. Langsung saja masuk ke soalnya. Yang pertama ialah sebutkan satu software yang ada di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Nah, untuk software yang saya ambil ini adalah aplikasi manajemen tugas untuk tim. Ini adalah aplikasi yang memungkinkan tim atau kelompok kerja mengatur atau mengelola sebuah tugas dan memprioritaskan pekerjaan serta kolaborasi dalam satu platform. Untuk proses pembuatannya sendiri ialah yang pertama adalah analisa kebutuhan, yang kedua mendesain antarmuka, yang ketiga mengembangkan back end, yang keempat mengembangkan front end, yang kelima ada fitur kolaborasi, yang keenam ada uji coba, yang ketujuh keamanan, yang ke-8 peluncuran, dan yang terakhir adalah pemeliharaan dan peningkatan. Proses pembuatan aplikasi manajemen tugas ini melibatkan kolaborasi antara tim pengembang, analisis kebutuhan yang cermat, desain antarmuka atau UI yang efektif, serta perhatian khusus terhadap keamanan dan kualitas seluruh aplikasi. Masuk ke soal nomor 2, yaitu adalah berikan contoh real rencana implementasi sistem. Berikut ini adalah contoh real rencana implementasi sistem untuk sistem manajemen inventaris dalam sebuah perusahaan retail. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu mengimplementasikan sistem manajemen inventaris untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelola persediaan, mengurangi kesalahan stok, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Langkah-langkah untuk implementasi sendiri yaitu yang pertama adalah penelitian dan analisa. Dalam penelitian dan analisa ini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada tim proyek akan melakukan analisis kebutuhan dengan berkomunikasi dengan departemen terkait dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan inventaris. Selanjutnya menganalisa sistem dan proses manajemen inventaris saat ini untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir membuat laporan analisis yang berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, daftar fitur dan tujuan proyek. Masuk ke nomor 2, yaitu desain sistem. Nah, di dalam desain sistem ini tim akan merancang rancangan sistem yang mencakup antar muka pengguna, struktur database, alur kerja, dan integrasi dengan sistem yang lain jika ada atau diperlukan. Yang kedua melibatkan pemangku kepentingan dan pengguna dalam proses desain untuk memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Masuk ke poin nomor 3, yaitu pengembangan. Nah, dalam pengembangan ini tim akan mulai membangun sistem menggunakan teknologi dan bahasa pemrograman yang terpilih. Pengembangan akan dilakukan secara berangsur-angsur dengan pembagian pekerjaan dalam sprints atau iterasi untuk kemungkinan peninjauan dan perbaikan secara berkala. Selanjutnya yang keempat, uji coba. Nah, dalam fase ini pengembang akan melakukan serangkaian uji coba untuk menguji fungsionalitas sistem atau kinerja dan keamanannya. Uji coba melibatkan pengujian integrasi, pengujian beban, serta uji coba keseluruhan sistem dari awal hingga akhir. Yang kelima, pelatihan dan implementasi. Nah, dalam pelatihan dan implementasi ini tim akan menyusun rencana pelatihan bagi pengguna dan tim internal untuk mengoperasikan sistem. Setelah pelatihan, aplikasi akan diimplementasikan secara bertahap untuk menghindari gangguan operasional yang berlebihan. Pengguna akan diberikan dukungan tambahan selama masa transisi. Yang keenam, pemantauan dan penilaian. Setelah implementasi, aplikasi akan dipantau secara teratur untuk memastikan kinerjanya yang baik dan menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan proyek. Yang selanjutnya, feedback dari pengguna akan diambil dan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang lebih lanjut. Masuk ke nomor 7, yaitu ada pemeliharaan dan dukungan. Tim akan terus memberikan pemeliharaan rutin untuk mengatasi masalah yang muncul dan memastikan sistem berjalan dengan lancar. Dukungan teknis akan disediakan jika pengguna memerlukan bantuan atau menghadapi masalah dalam penggunaan aplikasi. Yang terakhir yaitu evaluasi pasca implementasi. Setelah beberapa waktu setelah implementasi, tim akan melakukan evaluasi pasca implementasi untuk menilai dampak sistem terhadap kinerja bisnis dan manajemen inventaris. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan proyek dan memberikan wawasan untuk pengembang masa depan.
Masuk ke soal nomor 3, yaitu jelaskan prosedur untuk meningkatkan maintainability. Nah, peningkatan maintainability ini atau juga disebut kemudahan dalam melakukan pemeliharaan adalah satu aspek penting dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan meningkatkan maintainability, tim pengembang dapat lebih mudah memperbaiki bug, menambahkan fitur baru, dan mengelola kode secara efisien. Berikut ini adalah beberapa prosedur yang dapat diikuti untuk meningkatkan maintainability dalam proyek perangkat lunak. Yang pertama itu ada kode yang dibersihkan dan dikelola dengan baik. Selanjutnya ada dokumentasi yang komprehensif. Selanjutnya ada pengujian unit komprehensif, penggunaan desain modular dan pola desain yang baik, version control, dan pengelolaan perubahan. Selanjutnya yang terakhir itu ada menerapkan prinsip solid. Nah, prinsip solid ini adalah singkatan dari 5 prinsip dasar perangkat lunak yang penting: Single Responsive Principle atau SRP, Open Close Principle atau OCP, Least Cost Substitution Principle atau LCP, Interface Regression Principle atau ISP, dan Dependency Inversion Principle atau DIP. Mengikuti prinsip-prinsip ini membantu menciptakan kode yang fleksibel dan mudah dipelihara. Masuk soal nomor 4, yaitu perbedaan real-time processing dengan online processing. Real-time processing sendiri adalah pendekatan di mana data ini diolah dan dihasilkan respons cepat mungkin dalam hitungan detik, milidetik, atau bahkan mikrodetik. Digunakan dalam sistem yang memerlukan respon instan seperti kendali industri dan keamanan. Sedangkan online processing adalah pendekatan di mana data diolah secara langsung saat diakses atau dimasukkan oleh pengguna, memberikan respon yang cepat tetapi mungkin lebih toleran terhadap sedikit keterlambatan. Digunakan dalam aplikasi e-commerce, sistem perbankan online, dan aplikasi web interaktif. Masuk soal nomor 5, yaitu jelaskan penggunaan software capability maturity method atau disingkat dengan CMM. Nah, software capability maturity model atau CMM ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan pengembangan perangkat lunak di sebuah organisasi. CMM membantu organisasi untuk menilai sejauh mana mereka telah mengadopsi praktek-praktek terbaik dalam pengembangan perangkat lunak dan memberikan panduan untuk mencapai tingkat kedewasaan yang lebih tinggi. Penggunaan CMM biasanya terdiri dari langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi di tingkat kematangan saat ini, ada identifikasi gap, rencanakan peningkatan, implementasi perubahan, evaluasi dan pengukuran. Masuk soal nomor 6, yaitu mempresentasikan tugas 2 kemarin ya untuk rangkuman 3 jurnal. Nah, untuk jurnal yang pertama ini yang saya rangkum judulnya adalah Desain Sistem Informasi Praktek Kerja Lapangan Kerja Mahasiswa Berbasis Web dengan Metode Sistem Development Life Cycle atau SDLC. Nah, masuk ke rangkuman namanya, yaitu adalah rangkuman metode SDLC model prototipe, yaitu yang pertama ada tinjauan pustaka, yaitu melakukan studi literatur dan penelitian terkait untuk memahami konteks penelitian dan sistem informasi praktek kerja lapangan. Yang kedua ada profil organisasi, yaitu mengumpulkan informasi tentang profil organisasi yang terlibat dalam penelitian, terutama bagian akademik, program studi yang terlibat dalam proses kerja praktek lapangan, konsep sistem informasi, membuat konsep informasi kerja praktek kerja lapangan yang akan dikembangkan. Yang keempat ada praktek kerja lapangan atau PKL, melakukan observasi, yaitu bagian akademik program studi yang bertanggung jawab terhadap proses kegiatan praktek kerja lapangan untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kelima ada System Development Life Cycle atau SDLC, menggunakan metode SDLC untuk mengembangkan sistem informasi praktek kerja lapangan dengan model prototype. Yang keenam ada model prototype, menggunakan model prototype ini dalam pengembangan sistem informasi untuk membangun prototipe antarmuka pengguna. Yang ketujuh ada Unified Modeling Language atau UML ya. Nah, menggunakan UML ini itu untuk pemodelan sistem termasuk use case dan use case scenario. Yang ke-8 ada Entity Relation Diagram atau ERD, merancang ERD sebagai bagian dari perancangan database sistem informasi. Yang ke-9 ada MySQL. Nah, MySQL ini untuk mengimplementasi database-nya.
Selanjutnya ada koordinator. Koordinator ini adalah framework yang dipakai untuk membuat webnya. Jadi pengimplementasinya ini menggunakan web ya. Yang ke-11 ada pengujian perangkat lunak, yaitu melakukan pengujian fungsional sistem dengan black box testing dan pengujian kompatibilitas untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik. Berbagai sistem informasi, hardware, browser, resolusi layar kayak misalkan desktop sama mobile. Selanjutnya masuk ke jurnal nomor 2, yaitu perancangan sistem menggunakan metode SDLC. Kita masuk ke rangkumannya. Di sini adalah langkah-langkah implementasi sistem development life cycle atau SDLC dalam perangkat sistem PT Anugrah. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Tahap pertama dalam SDLC mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang baru untuk PT Anugrah. Tim pengembang perlu bekerja sama dengan karyawan pabrik untuk memahami tantangan yang dihadapi serta merekam dan memproses hasil produksi secara manual. Yang kedua ada analisa dan perencanaan. Setelah mengidentifikasi, tim pengembang melakukan analisa mendalam tentang proses produksi yang ada dan merencanakan sistem baru yang dapat memperbaiki efisiensi dan akurasi dalam pencatatan dan pelaporan hasil produksi. Yang ketiga ada desain sistem. Pada tahap ini itu mencakup merancang struktur sistem informasi yang baru. Tim pengembang harus menentukan tata letak database, antar muka pengguna atau UI, dan alur kerja yang efisien untuk mencatat hasil produksi harian. Yang keempat ada implementasi. Setelah sistem disetujui, tim pengembang akan mulai mengimplementasikan sistem informasi yang baru. Mereka membangun basis dasar, mengembangkan aplikasi perangkat lunak, dan melatih karyawan pabrik untuk menggunakan sistem yang baru. Yang kelima yaitu setelah implementasi, yaitu ada pengujian. Nah, pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik dan menghasilkan laporan produksi yang akurat. Pengujian mencakup verifikasi data, validasi algoritma, dan mengidentifikasi bug atau kesalahan lainnya. Yang keenam ada peluncuran. Setelah pengujian selesai dan sistem dianggap siap, tim pengembang akan meluncurkan sistem informasi baru secara resmi di PT Anugrah. Mereka memastikan semua karyawan terlatih dengan baik dalam menggunakan sistem dan siap untuk mencatat hasil produksi menggunakan metode yang baru. Yang ketujuh atau yang terakhir ini ada pemeliharaan dan evaluasi. Setelah melakukan peluncuran, tim pengembang terus memantau kinerja sistem informasi dan melakukan perbaikan atau pemeliharaan jika diperlukan. Evaluasi rutin juga dilakukan untuk memastikan sistem tetap sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang diharapkan. Masuk ke jurnal yang terakhir, yaitu pengembangan sistem informasi arus kas dengan metode SDLC pada Madin Al-Junah. Nah, untuk rangkumannya sendiri adalah yang pertama, penelitian ini itu berfokus pengembangan sistem informasi arus kas untuk Madrasah Diniyah Al-Junah menggunakan SDLC. Digunakan sebagai panduan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk mengelola arus kas organisasi dengan lebih efektif. Tahap pengembangan dimulai dengan identifikasi kebutuhan informasi dan pengumpulan informasi terkait arus kas. Selanjutnya dilakukan perencanaan untuk merancang mekanisme pencatatan arus kas, termasuk pembuatan prototipe untuk memvisualisasikan sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga itu ada proses pengembangan, melibatkan pembuatan model database yang mencakup tabel-tabel seperti donatur, infak, santri, pengeluaran operasional, pengeluaran investasi, dan transaksi. Kita juga membuat ERD digunakan untuk menghubungkan data tersebut dan menjelaskan korelasi antara proses alur donasi dari santri dan donatur atau alokasi pengeluaran operasional dan pengembang Madrasah Diniyah Al-Junah. Masuk ke tahap keempat, yaitu selain itu ada flowchart ya. Nah, proses kinerja sistem digunakan untuk memodelkan proses pengolahan data dan memberikan gambaran sistem secara keseluruhan. Diagram ini membantu memahami alur dari memasukkan infak santri dan donasi dari donatur. Hasil pengujian sistem oleh pengguna menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi sistem yang tinggi dengan penilaian rata-rata di atas 80. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi arus kas dikembangkan dapat membantu madrasah
Diniyah Al-Junnah dalam memproses data masukan dan keluaran dengan baik serta menghasilkan output yang sesuai. Tapi yang terakhir adalah secara keseluruhan pengembangan sistem informasi arus kas dengan metode SDG pada madrasah Diniyah Al-Junnah memberikan solusi efektif untuk mengelola arus kas organisasi dengan lebih baik. Sistem ini dapat membantu mengurangi kesalahan dan kerugian organisasi akibat pengolahan data yang kurang akurat serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem informasi kas yang baru ini diharapkan madrasah Diniyah Al-Junnah dapat mengelola aktivitas keuangan mereka dengan